Badi juz'a, mereka menjadikan hamba-hambanya sebagai bagian darinya. Maksudnya mereka menyatakan para malaikat adalah putri-putri Allah. Innal insana lakafurum mubin, sesungguhnya manusia benar-benar ingkar, atau pengingkar yang nyata. Amit takhadha mimma yakhluqu banati wa asfaqum bil banin, apakah dia mengambil anak perempuan dari apa yang dia ciptakan dan mengkhususkan kalian dengan anak laki-laki? Ini sudah kita bahas, artinya orang-orang musyrik Quraisy, musyrik Arab zaman jahiliyah menyatakan bahwa Allah punya anak perempuan, yaitu siapa? Para malaikat. Allah punya anak perempuan. Tapi anehnya mereka tidak suka, artinya gini, Allah punya anak perempuan, sedangkan kami tidak suka perempuan, ya, tidak suka anak perempuan. Kalau punya anak perempuan, aib bagi mereka. Makanya Allah mengingkari mereka. Bagaimana bisa Allah mempunyai anak perempuan, sedangkan kalian tidak punya anak perempuan? Allah mengkhususkan kalian dengan anak laki-laki. Nah, ini bantahan terhadap mereka, ya. Jadi bagaimana bisa kalian menyatakan Allah punya anak perempuan, padahal anak perempuan tidak kalian sukai. Nah, sedangkan kalian hanya anak laki-laki. Lalu Allah nyatakan pada ayat setelahnya, wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadhim. Jika salah seorang dari mereka diberikan apa yang dijadikan perumpamaan bagi Ar-Rahman yang Maha Pengasih, maka berubahlah wajahnya menjadi menghitam, muram, dalam keadaan menahan marah dan sedih. Nah, ini ayat ini menyinggung kejadian yang ada di zaman jahiliyah. Kalau salah seorang dari mereka mendapat kabar gembira berupa kelahiran anak perempuan, maka wajahnya langsung muram, gelap, dalam keadaan menahan sedih dan marah. Karena sekali lagi punya anak perempuan ini aib di zaman jahiliyah. Mereka lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Lalu Allah menyatakan, awama yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Apakah pantas Allah mengambil orang yang hidup dalam perhiasan dan tidak mampu mengeluarkan hujah, alasan dalam perdebatan? Apakah Allah pantas menjadikan atau mengambil orang yang hidup dalam perhiasan? Siapa yang hidup dalam perhiasan? Perempuan dari kecil memang suka suka pakai anting, suka apa, ini sifat wanita, ya. Dan dia tidak bisa mengungkapkan alasan dalam perdebatan karena di sini Imam Al-Mahalli menyatakan karena sifatnya sebagai wanita. Artinya wanita ini biasanya susah mengemukakan alasan, hujah, atau argumen dalam perdebatan. Biasanya yang lebih unggul dalam masalah mengeluarkan argumen ini kaum pria. Kaum wanita lemah. Dia hidup dalam perhiasan, dan kalau perdebatan dia tidak sanggup mengemukakan alasan dan argumen. Nah, ini. Jadi apakah pantas Allah mengambil makhluk seperti ini, gitu loh, dengan menyatakan Allah punya anak perempuan? Perempuan itu sifat kurang. Bagaimana bisa Allah memiliki anak perempuan? Nah, ini. Lalu Allah membantah mereka lagi. Allah nyatakan, wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahman inatha asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum mayus'alun. Mereka menjadikan para malaikat yang mana mereka adalah hamba-hamba Ar-Rahman sebagai perempuan. Mereka menjadikan para malaikat yang mana malaikat ini adalah hamba Ar-Rahman, hambanya yang Maha Pengasih, sebagai anak perempuan. Jadi mereka orang-orang musyrik zaman dahulu menyatakan malaikat adalah anak-anak perempuan Allah, putri-putri Allah. Maka Allah membantah mereka. Asyahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikan penciptaan mereka, penciptaan para malaikat? Kira-kira menyaksikan tidak? Tidak, ya.
ketika malaikat diciptakan, orang-orang musyrik jahiliyah belum ada. Lantas kenapa mereka menyatakan Allah punya anak perempuan, punya putri? Ya, asyahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikan penciptaan para malaikat? Satu tabu syahadatuhum mayus'alun, kelak akan dicatat kesaksian mereka dan ditanyai. Nah, artinya ketika mereka menyatakan Allah punya anak, punya putri, punya anak-anak perempuan, ucapan ini akan dicatat lalu dipertanggungjawabkan. Ya, bukan cuma ini, semua ucapan kita akan dipertanggungjawabkan. Ya, apalagi ucapan besar dengan menyatakan Allah punya anak. Ya, punya anak ini, pernyataan Allah punya anak ini pernyataan bukan yang ringan, ini pernyataan besar. Makanya dalam surat surat Maryam, Allah nyatakan takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir saja langit pecah, gunung runtuh, dan bumi terbelah karena mereka menyatakan bahwa Tuhan yang Maha Pengasih punya anak. Jadi ucapan Allah punya anak ini bukan ucapan ringan. Ini membuat langit, bumi, gunung murka, marah, seakan-akan langit mau pecah karena marah. Bukit gunung seakan-akan mau runtuh, bumi hampir terbelah karena pernyataan Allah punya anak. Ya, maka kalau kita udah tahu ucapan tersebut ucapan mungkar, jangan kita menyatakan kepada orang-orang yang meyakini demikian, selamat hari kalian. Ya, jangan ya. Berarti kita secara tidak langsung menyatakan selamat bahwasanya Allah punya anak. Jangan. Itu ucapan mungkar ya. Harusnya kita mengingkari, bukan malah mengucapkan selamat. Nah, inilah pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Sampai ayat 19 kan? Ya. Ya, kita sampai sini dulu ayat 19. Nah, dari ayat ke-15 ya, ayat 15 sampai 19 kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, anak adalah bagian dari orang tua. Yang namanya anak adalah bagian dari orang tua. Sebagaimana di sini Allah ketika orang-orang musyrik menyatakan Allah punya anak perempuan, berarti mereka menyatakan bahwasanya malaikat ini bagian dari Allah. Kalau memang ini anak Allah, berarti bagian dari Allah. Padahal Allah Esa, tidak berbilang. Jelas ya? Anak ini bagian dari orang tua. Bahkan bukti yang menunjukkan bahwasanya anak ini bagian dari orang tua, dalam masalah warisan, anak lebih didahulukan dibandingkan orang tua. Misalkan seorang meninggal, dalam keadaan meninggalkan anak dan ayah, maka warisan yang paling besar, bagian warisan yang paling besar didapatkan siapa? Anak. Orang tua cuma 1/6, sisanya anak. Anak laki-laki ya maksudnya. Artinya anaknya besar, bagiannya besar. Kenapa? Karena anak adalah bagian dari orang tua pada hakikatnya. Dan karena anak bagian dari orang tua, makanya orang tua juga berhak memiliki harta anak. Maka yang disebut dalam hadis, ada seorang yang mengadukan orang tuanya kepada Nabi. Ini orang tua saya ini ingin misalnya mengambil harta saya, memiliki harta saya. Bagaimana wahai Nabi? Maka Nabi pun berkata kepada si anak, anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu milik ayahmu. Jadi harta anak pada hakikatnya harta orang tua. Amalan anak bisa sampai kepada orang tua. Ya sama saja seperti amalan orang tua. Makanya kalau memang demikian, kita juga harus berbakti kepada orang tua. Jangan kita mentang-mentang sudah anggap sukses, lupa dengan orang tua. Pada hakikatnya harta kita adalah harta orang tua, dan orang tua berhak mengambil harta anaknya. Tapi ini ada syaratnya Bapak ya. Tidak mutlak. Jadi nggak juga semena-mena orang tua ngambil harta anaknya, ngambil. Besoknya ngambil lagi. Akhirnya anaknya kesulitan. Gara-gara orang tuanya
ngambil harta anaknya, nggak seperti itu. Kata para ulama, orang tua boleh mengambil harta anaknya kalau memang anaknya tidak membutuhkannya. Artinya kelebihan hartanya. Pertama, orang tuanya butuh dan anaknya tidak membutuhkan. Jelas ya? Ya misalkan begini. Si anak misalkan dia bekerja, lalu dari hasil kerja dia dapat uang, dapat gaji. Dari gajinya ternyata mencukupi kebutuhan dia plus anak istrinya. Biasanya kan ada lebih nih. Nah, yang lebih ini boleh diambil orang tua. Jelas ya? Kalau memang si anak nggak butuh. Tapi kalau anaknya butuh, jangan. Nggak boleh juga. Jangan sampai orang tua beralasan dengan hadis tadi, kamu dan hartamu milikku. Nah, seperti itu. Kata para ulama, orang tua boleh ngambil harta anak selama anaknya tidak membutuhkan. Tapi kalau anaknya sendiri membutuhkan, jangan. Ya, bagaimanapun anak punya hak. Ya, bahkan kalau misalkan seorang anak nih punya hartanya hanya cukup untuk anak dan istrinya. Artinya gini, ini harta nih. Harta ini hanya untuk kalau misalkan saya kasih ke anak istri, orang tua nggak dapat. Kalau saya berikan kepada saya dan orang tua, istri nggak dapat. Maka yang didahulukan siapa? Saya dan istri. Maksudnya orang itu dengan istrinya dan anaknya. Jelas ya? Terus bagaimana dengan hadis yang 3 orang masuk ke dalam gua lalu tertutup oleh batu? Salah seorang dari 3 orang ini kan berdoa dengan menyebutkan amal soleh mereka masing-masing. Nah, setelah disebutkan amal soleh mereka masing-masing, mereka pintu gua tertutup batu. Nah, setelah mereka berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh mereka masing-masing, batu ini bergeser sehingga akhirnya mereka bisa keluar. Nah, salah satu dari 3 ini yaitu seorang anak yang mendahulukan orang tuanya dibandingkan anak istrinya. Jadi dia itu memerah susu, susunya disiapkan untuk orang tuanya. Suatu hari terlambat nih, dia udah memerah susu, dia mencari makanan untuk istilahnya untuk hewan ternaknya. Karena saking jauhnya, dia terlambat pulang. Dia dapati orang tuanya sudah tidur. Biasanya dia sering ngasih air susu kepada bapaknya, kepada orang tuanya, ibu bapaknya. Tapi suatu hari karena pulang terlambat, ibu bapaknya sudah tidur. Akhirnya si anak megang air susu ini. Dari sejak itu malam itu menanti kedua orang tuanya bangun sampai bangun pagi hari. Dan disitu disebutkan wasibiyatu yatabaghauna 'inda qadami. Dan ketika aku menunggu kedua orang tuaku bangun, anak-anakku menangis di kakiku. Menangis kenapa? Haus, pengen minum susu, lapar. Cuma orang ini mendahulukan apa? Kedua orang tuanya. Sampai akhirnya bangunlah, lalu diberikanlah susu ini kepada kedua orang tuanya. Nah, setelah si orang ini mengucapkan menceritakan amal solehnya, dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang aku melakukan ini karena mengharapkan wajahmu, geserlah batu yang menutupi pintu gua ini. Maka bergeserlah lalu keluar. Nah, di sini disebutkan orang ini mendahulukan orang tuanya daripada anak istrinya. Ini syariat umat terdahulu. Ya, adapun syariat umat Muhammad tetap dahulukan kewajiban kita asalnya yaitu anak istri. Ya, kalau ada lebih baru ke orang tua. Jelas ya? Nah, jadi kita kembali lagi karena anak adalah bagian dari orang tua berhak mengambil harta anak selama anak tidak membutuhkannya. Ya, adapun kalau membutuhkannya, orang tua tidak boleh mengambil harta anak ya. Nah, itu faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat ke-15, di antara sifat manusia yaitu sering ingkar nikmat. Ya, sering, iya tidak? Sering kan? Orang seringnya kalau dapat nikmat ingkar. Ya, kafir ini bisa artinya ingkar, bisa artinya kafir ya. Dan sudah kita bahas, sesungguhnya innal insana lakafurum mubin, sesungguhnya manusia benar-benar pengingkar yang nyata. Ini maknanya 2.
bisa artinya manusia, artinya jenis manusia, dan bisa artinya manusia yang menyatakan bahwa Allah punya apa? Anak perempuan, yaitu para malaikat. Maknanya ada dua ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat ke-16, kezaliman orang-orang musyrik zaman dahulu, karena mereka menolak anak perempuan, menganggapnya sebagai aib, tapi mereka menetapkan ini untuk Allah. Mereka menyatakan punya anak aib adalah memiliki anak perempuan adalah aib, celak. Tapi anehnya mereka menyandarkan ini pada Allah, dan Allah punya anak perempuan. Aneh enggak? Aneh kan? Kalau memang aib punya anak perempuan, kenapa mereka menyatakan Allah punya anak perempuan? Ini tentu saja sesuatu yang mengherankan, yang aneh ya. Itulah kalau orang sudah fitrahnya sudah tidak lurus, sudah diracuni oleh syirik. Kalau syirik sudah masuki seorang, akal sehatnya hilang. Kalau syirik sudah masuk ke akal seseorang, akal sehatnya hilang. Nyata Bapak ya. Ya contohnya lah di India tuh, orang-orang para penyembah itu sapi bagaimana dimuliakan dibandingkan manusia. Dan juga di sana, termasuk di negeri Konoha juga diikuti oleh negeri Konoha nih. Orang gila dijadikan wali ya. Itu ada di India. Jadi ada orang gila tiba-tiba dicium kakinya apa. Dan ternyata ini ditiru juga oleh, inilah Bapak yang menyedihkan ya. Ya begitu, itu akal sehatnya hilang. Kalau orang sudah melakukan syirik, akal sehatnya hilang. Ngomong sendiri di hadapan kuburan, ya ampun. Nah, ini kalau dilihat sama orang, ini bikin tertawa aja. Kalau dilihat orang-orang kafir ya, ini kenapa ini orang lagi sakit jiwa atau apa? Dia ngomong sedih depan kuburan, Pak, berilah tolong saya Pak, begini saya punya hutang Pak, begini. Nah ini Bapak ya. Nah ini akibat syirik. Kalau syirik sudah masuk pada seorang, akal sehatnya hilang. Ini kaidah nih ya. Jadi orang sudah nggak cerdas lagi kalau sudah terjatuh pada syirik ya. Maka hendaknya kita berlindung kepada Allah dari syirik. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat ke-17, sikap orang-orang musyrik ketika mendapatkan kabar kelahiran anak perempuan, mereka tidak menyukainya. Artinya orang musyrik tidak menyukai kelahiran anak perempuan ya. Di sini sebutkan kalau sudah mendengar istrinya, ada salah seorang dari mereka istrinya lahir anak perempuan, mukanya langsung muram dalam keadaan menahan marah dan sedih. Nah ini sikap mereka. Nggak cukup sampai ini, tapi juga dibinasakan. Anak perempuannya dibinasakan, dikubur hidup-hidup. Ini kubur hidup Bapak ya, nggak dimatikan dulu baru dikubur hidup-hidup. Dan sudah kita bahas, dikuburnya dengan cara dua. Ada yang ketika mau melahirkan, digali lubang di sekitar tempat melahirkan. Nah, kalau misalkan lahir laki-laki, wah langsung disanjung-sanjung, oh anak saya laki-laki. Tapi kalau ternyata istrinya langsung kelihatan, oh bayinya perempuan, maka langsung dicampakkan ke dalam lubang yang ada di dekat tempat melahirkan itu. Ini cara pertama. Cara kedua, yaitu anak perempuan ini dibiarkan hidup, dikasih makan, kasih itu sampai usia sekitar 4 tahun, lalu dibawa keluar kampung, kemudian diajak ke sumur kosong, lihat nak ya, dilempar, didorong ke dalam sumur, setelah itu ditimbun hidup-hidup dalam keadaan manggil ayah, ayah, ayah. Nah ini lihat tuh ganasnya orang-orang musyrik. Ini juga akibat syirik Bapak ya. Orang tuh bisa akal sehatnya sifat manusiawinya hilang itu karena syirik juga. Intinya syirik itu merusak segala-galanya, merusak akal sehat, merusak perasaan kita, ya, merusak fitrah kita. Nah itu ini ya dari ayat ke-17. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat ke-18,
kelemahan kaum wanita dan keunggulan kaum pria. Karena di sini Allah menyebutkan salah satu kelemahan kaum wanita, hidupnya dia tumbuh dalam keadaan dikelilingi perhiasan dan tidak sanggup berargumen dalam perdebatan. Ya, secara umum begitu. Ini bukan satu persatu, karena bisa jadi ada wanita yang memang dia bisa berargumen bisa, tapi secara umum sifat wanita gitu, sulit untuk mengeluarkan argumen dalam perdebatan, perselisihan dan semacamnya, ya. Nah, ini. Lalu faedah berikutnya juga. Ini faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bagus juga. Di antara sifat atau tabiat wanita yaitu suka berhias. Makanya Allah katakan, apakah orang yang hidup dalam perhiasan layak jadi anak Allah? Artinya memang ini tabiat wanita itu suka berhias, suka perhiasan. Dan yang diangan-angankannya, atau yang dicita-citakannya biasanya nggak jauh dari perhiasan. Perhiasan ini artinya bisa perhiasan, pakaian, busana dan semacamnya. Dan makanya sifat inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya insting bisnis. Nah, ini dicari wanita, lihat ini ada busana bagus nih, tuh. Beda dengan laki-laki kan, kalau tawarkan sesuatu kadang nggak tertarik karena lihat kadang pertimbangan kita biaya segini. Tapi kalau wanita nggak, pokoknya kalau udah ditawarkan ini, lihat busananya bagus, mudah tertarik untuk membeli. Ini fitrah atau tabiat wanita, memang suka berhias. Terus apakah tidak boleh berhias? Boleh, selama tidak berlebihan dan boros. Selama tidak berlebihan boros silahkan, tapi kalau berlebihan jangan. Berlebihan seperti apa? Suka ganti-ganti pakaian padahal tidak dibutuhkan, atau beli pakaian mewah, busana muslim yang mahal tapi dipakainya cuman Idul Fitri setahun sekali. Kalau pas Idul Fitri nampak solehah sekali, dia nutup aurat, tapi di hari-hari biasa auratnya terbuka. Nah, ini tentu saja sifat atau kebiasaan yang tidak layak dipelihara, Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, ayat tadi terkait kelemahan wanita dan keunggulan pria. Artinya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyimpulkan faedah bahwasanya pria lebih baik dari wanita. Ya, tapi ini tidak bisa dipukul rata. Artinya tidak semua pria lebih baik daripada wanita. Ya, asalnya begitu. Maka dari sini juga kita bisa mengambil faedah, dan ini disinggung juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kaum wanita yang layak jadi pemimpin adalah kaum pria, kan wanita. Karena pria lebih baik daripada wanita. Apalagi ada hadis dalam Sahih Bukhari, hadis yang mungkin sering kita dengar, lan yufliha qaumun wallau amrohum imro'atan. Tidak akan beruntung nasib suatu kaum yang menjadikan wanita sebagai pemimpin mereka. Tidak akan beruntung. Tidak akan beruntungnya apa nih? Apakah beruntung selama-lamanya, beruntung sebagainya? Ada beberapa nafsiran. Intinya kita memegang lahiriah hadis. Tidak akan beruntung. Baik tidak akan beruntungnya 100% atau 50%. Pasti tidak beruntung. Nah, ini diucapkan oleh Nabi ketika Kisra menunjuk putrinya sebagai pemimpin penggantinya. Kisra ini punya putrinya yang dijadikan pemimpin. Ya, akhirnya setelah ditunjuk, berantakanlah kerajaan Kisra, itu Persia. Jadi Kisra ini adalah raja Persia, ya. Kisra ini istilahnya gelar untuk raja Persia. Dia punya anak perempuan, dia tunjuk sebagai pemimpin setelahnya. Akhirnya berantakan. Hancur lebur Persia, ya. Dan Persia sekarang namanya Iran. Dan sekarang pun lagi bergoncang juga, ya. Nah, itu ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, ayat 19 terutama, di antara
nama Allah yaitu Ar-Rahman. Makanya di sini Allah menyatakan mereka orang-orang musyrik menjadikan malaikat, yang mana malaikat inilah adalah hambanya Ar-Rahman, hambanya yang Maha Pengasih, sebagai anak perempuan. Ini menunjukkan salah satu nama Allah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Dan ini juga menunjukkan bahwa di antara sifat Allah pengasih, kasih, sayang. Dan ini sifat yang harus kita tetapkan. Tidak boleh kita tolak, tidak boleh kita selewengkan. Jelas apa ya? Nah, pertanyaannya, sifat ini kan ada dalam Al-Quran serta dalam hadis, ya tidak? Banyak kan ayat Al-Quran yang menyebutkan sifat Ar-Rahmah, pengasih, penyayang kan? Tapi yang kita pelajari dulu, di antara sifat yang wajib kita yakini, ada tidak sifat Rahman sini? Rahmah, ada tidak? Ada, padahal ada dalam Al-Quran dan hadis. Ya, ini menunjukkan sekali lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini nama dan sifat Allah tidak terbatas, tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Nama dan sifat Allah sekali lagi tidak terbatas, tidak dibatasi oleh bilangan tertentu. Jadi nggak bisa kita menyatakan sifat Allah cuman 30, 20, enggak, mana dalilnya? Banyak sifat Allah, kenapa kamu batasi? Nama Allah saja tidak terbatas, apalagi sifatnya. Jelas apa ya? Nah itu ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat 19. Setiap ucapan yang dikeluarkan oleh manusia akan dicatat, lalu dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Allah katakan, satu tabu syahadatuhum mayus'alun. Kelak akan dicatat kesaksian mereka dan ditanya. Ya, jadi apapun ucapan kita, terutama ucapan yang batil, akan dicatat lalu dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Maka hati-hati. Orang-orang yang menyebarkan kesesatan, hati-hati. Orang-orang yang cari aman, nggak mau menyampaikan kebenaran, cari aman, ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Maka nggak boleh kita menyembunyikan kebenaran. Walaupun konsekuensinya tidak disukai. Sampaikan kebenaran. Kita tidak maksa. Kita cuma menyampaikan kebenaran. Ada penerima atau tidak, urusan dia dengan Allah. Nah, jangan sampai seorang supaya cari aman menyembunyikan kebenaran, nggak mau mengucapkan kebenaran. Terutama kalau ditanya, kalau nggak ditanya lain lagi lah. Tapi kalau ditanya, wah ditanya tentang masalah akidah mutar-mutar. Supaya apa? Aman. Nggak apa ya? Nah, itulah beberapa faedah yang bisa kita petik dari ayat ke-15 sampai ayat ke-19 ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjut ayat ke-20 ya. Nah, kebetulan mati lampu ini. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.